kalau tengah-tengah gini tuh. Serius? Kayak donat kan yang kosong tengahnya. Iya juga sih, tapi kan biasa orang-orang tuh males di awal tau Bib, kayak Allah masih 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, razia ya Mbak, Allahu Akbar. Sumpah saya gak jualan miras, gak jualan narkoba, gak jual apa-apa Mbak. Ini razia di mana tidak ngajak-ngajak sahur bareng. Ah tuh, jangan suuzon, udah belajar jangan suuzon. Deg-degan oh Beb, tiba-tiba sahur-sahur begini ada polisi dateng, apa takutnya restoran aku disuruh tutup? Duduk deh. Silakan. Mbak Afi silakan. Nah aku kenal nih Mbak Afi, kan kelihatan dari seragamnya. Iya. Beliau ini olahragawan. Salah dong Bib, gak gini. Kalau seragam gini berarti apa biasanya? Kalau kayak gini seragamnya, ini biasa ibu rumah tangga. Benar-benar. Iya, merangkau jadi polisi. Merangkau jadi Beliau polisi. ini polwan. Polwan Tapi tuh kan kalau singkatannya polisi. Polisi wanita. Wanita. Kirain lompat lah. Ya, polisi wan abut. Itu kalau pahlawannya Arab tuh. Iya benar. Wah, Habib kok bisa tahu-tahu kenal, tahu aja yang bening-bening ya. Aku sering ketemu Mbak Afi. Karena Dalam aku kan rangka? sering ditilang aku kan. Oh sering ditilang, emang konsepnya ngilangin diri ya kalau polisinya begini ya bener. Mbak Afi, Ya, ya halo, Mbak ampun. Mbak Afi ini Korlantas ya? Iya, saya dari Korlantas Polri. Kok bening banget ya? Kayak Ikut artis. begini soalnya jadi bening. Iya, Ya, bener artis. dia kayak artis loh. Dia ngeliatnya emang kayak terpesona banget begini. Iya bener, kalau menurut aku sih Mbak kayaknya ganti profesi deh. Jadi public figure ya. Nah, tapi memang Iya. Mbak Afi ini beliau Korlantas yang bertugas di NTMC Ya. yang memang berhubungan dengan publik, ngajarin publik ini dan itu. NTMC Polri. MTNC Polri. NTMC Polri. NTLC Polri. Aku kalau huruf L ketemu sama R aku agak susah lagi nih. Yang datang dari orang Polri lagi kan Iya, susah banget bisa. lagi. Tapi kan Gimana nih? singkatannya waktu itu dibisikin. Aku nggak tahu singkatannya Apaan NTMC tuh, itu. Bib? Terus lagi yang bisikin, Bib, NTMC itu singkatannya ini. Kita apa deh? Apaan tuh ya? Ini kita langsung tanya ke Mbak. Singkatannya itu National Traffic Management Center. National Traffic Management Aku Center. bahkan suruh ngulang nih nggak bisa. National Traffic Manajemen. Center. Nah, itu dia. Berarti menerangi karena center kan? Enggak dong, Ya, pusat maksudnya kan Oh, bahasa pusat. Inggris. Iya, benar juga sih. Tapi kan kalau Mbak Afi ini kan polisi ya? Iya. Korlantas ya? Korlantas. Ih, bulan Ramadan suka banyak pelanggaran nggak Mbak? Kan katanya Kalau- setan diikat, jadi nggak ada yang melanggar. Ya kan, emang dia ngurusin setan. Enggak, emang ada ojek online pakai setan gitu, nggak ada. Nah ini kalau pelanggaran ini sepertinya nggak ngaruh juga ya, maksudnya nggak di bulan Ramadan ataupun di bulan Ramadan tetap saja ada. Iya. Cuman ya mungkin ada lebih spesifiknya itu seperti sahur-sahur di jalan, kemudian Oh, sahur setelah on the road. sholat tarawih Di jalan. bukan maksudnya konvoy. Oh, kok sholat tarawihnya konvoy? Enggak, konvoy konvoy menuju masjidnya atau keluar dari masjidnya. Iya, agak sulit juga ya kalau sambil konvoy sambil sholat. Nggak ada mah, bukan agak sulit loh, nggak ada. Memang ada tuh di Jawa Timur dulu ada tuh. Ada, yang Bib. naik motor Iya. berdiri itu. Serius, Bib? Iya, kayak ini dia atraksi-atraksi gitu. Wah, Ya Allah, emang bahaya boleh tuh. begitu, Bib? Makanya nggak tahu kalau nanya ke saya, Nggak nanya ke boleh, iya juga, Mbak kita Afi. nggak Suka ada ya sambil nunggu berbuka puasa Iya. gitu. Jadi suka ada atraksi yang sebenarnya tidak diperbolehkan di jalan raya. Bahkan tuh Mbak Afi ya, dulu saya di kampung tuh ada kayak balap liar Iya. sebagai ngabuburitnya. Nah, itu. Oh Iya kan? iya, betul. Itu. Sempat Betul, terjadi betul. fenomena beberapa tahun yang lalu ya sebelum Covid itu. Iya. Balapan maka- liar gitu ya. Iya, betul. Sekarang udah nggak ada. Sebenarnya mungkin ada beberapa yang tidak terdeteksi ya, tapi sebenarnya memang tidak boleh. Jadi ini merupakan harus kesadaran dari masyarakat untuk tidak berbuat demikian. Berarti itu Mbak termasuk yang menilang atau yang Iya, kita melakukan- menertibkan ya. Kita Menertibkan. ya. Oh. Menertibkan. Jangan sampai masyarakat membahayakan dirinya sendiri. Kan di bulan Ramadan, Benar. harusnya kan kita lebih sabar, Betul. bukan malah cari celaka. Ah itu, ada nggak Mbak yang ini udah ngelanggar, terus Mbak kan melakukan teguran gitu ya,
ternyata dia lebih galak daripada Mbak. Iya, banyak suka ada yang kayak gitu, tapi Serius? kita kasih pengertian baik-baik. Kemudian juga kalau pelanggarannya itu berpotensi kecelakaan, tentunya kita lebih tegas lagi ya. Tindakannya juga lebih tegas supaya dia tidak mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Tuh. Dan memang setan diikat, Iya. tapi manusia yang kesetanan kan nggak Masih diikat. banyak. Iya. Yang ada Iya. kan setiap manusia itu ada nafsu dalam dirinya. Iya. Setannya diikat tapi nafsu tetap ada. Itu yang bisa bikin kita tuh melanggar. Berarti akhirnya kalau kita melakukan suatu perbuatan negatif di bulan Ramadan ini bukan lagi karena godaan setan, tapi emang diri kita aja nafsunya yang tidak terkontrol. Makanya gitu ini ya, sekaligus kritik kepada orang yang bilang, wah, gue diganggu setan nih, makanya maksiat, makanya melanggar. Nggak bisa sekarang. Ini buktinya Ramadan setannya diikat, lu masih melanggar. Iya, kata Berarti setan, sekarang- "Jing, bawa-bawa gue lagi diikat tuh." Gitu ya Iya. kan? Benar. Jadi Kelakuan manusia lu godain lebih. setan sekarang, bukan Iya. setan godain manusia. Nah, itu the real kesurupan tuh itu. Oh. Bukan kemasukan setan, kelakuannya kayak setan. Itu the real kesurupan tuh, kesetanan. Tapi perkara kayak ketaatan, misalnya kayak mentaati rambu-rambu lalu lintas, tidak membuat keributan di masyarakat, segala macam gitu. Emang benar-benar kayak di dalam Islam gitu juga diajarin. Benar, di antara dalil tentang pentingnya kita dan wajibnya kita patuh kepada aturan negara, Iya. dalam hal ini lalu lintas, itu adalah ketaatan kita kepada pemimpin. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Itu yang dijelaskan oleh Said Abdurrahman Ba'alawi dalam Bughyatul Mustarsyidin, bahwa ketaatan kepada aturan negara, Ya. termasuk aturan lalu lintas, yang itu bernilai kebaikan bagi kita dan tidak bertentangan dengan agama, itu sifatnya wajib. Jadi kalau kita melanggar, Iya. bukan cuma ditilang oleh Ba'afi, ditilang juga sama malaikat, dicatat sebagai Perbuatan dosa. Dan tadi juga di spill tipis sama Ba'afi sebenarnya. Apa tuh? Itu kan tujuannya untuk melindungi kita dari mencelakakan diri kita dan orang lain. Dan itu kata Nabi, seorang muslim itu la dharar wa la dirar, tidak mencelakakan dirinya dan apalagi mencelakakan orang lain. Oh iya juga ya, berarti ya sesuai lah ya dengan kaidah Islam ya. Benar. Nanti aku mau ngobrolin seputar kayak si sahur on the road dan teman-temannya. Maksudnya kan itu berbagi-bagi keberkahan juga. Tapi Temannya kenapa sahur Andrews apa? temennya sahur on the road itu adalah Buka on the road. Nggak ada buka on the road. Awah. Ya maksudnya fenomena di Iya, Ramadan bener. dan lalu lintas Betul, ya. Habib nggak boleh tanya-tanya. Habib tuh tugasnya menjawab. Yang nanya-nanya itu nanti temen ngaji gitu loh, Bib. Oh, masuk ke sana. Iya, ke ini ya. sana. Ya makanya jangan kemana-mana, ya tetap di ruang ngaji. Oke, tadi yang aku bahas ya tentang kayak sahur on the road, itu kan udah kayak tradisi orang Indonesia gitu ngadain sahur on the road. Sebenarnya kan hakikatnya tuh baik ya, Iya. bagi-bagi keberkahan, mungkin sambil jalan ketemu orang. Silaturahmi yang- tadi. Iya, mungkin ada orang yang belum makan atau segala macam, kita bagi-bagiin gitu. Tapi akhirnya kayak sahur on the road dilarang, nggak boleh. Gimana tuh Mbak Ini Afi? kenapa dilarang? Karena memang gini, sebaiknya kan kita berbagi itu harus ada tujuannya ya. Maksudnya gini, sasarannya tepat. Nah, kalau sahur on the road itu kita langsung datang, kita nggak tahu nih siapa yang mau dikasih. Dalam arti maksudnya gini, apakah orang-orang ini memang mau makan sahur, ataukah kondisi di jalan raya itu bagaimana, kondisi di lingkungan tempat sahur itu dibagikan tuh bagaimana. Kemudian apakah nanti makanan yang dibagikan cukup? Nah, kalau nggak cukup, nanti bisa terjadi keributan dengan orang-orang yang tadinya kita mau bagi, ada yang nggak kedapetan gitu. Oh, itu juga bisa Seperti memicu pertengkaran ya. Betul. Saya belum kebagian, saya ya, tapi udah Kemudian nggak yang ada gitu. yang konvoy itu, ini kan biasanya rame-rame ya. Iya. Rame-rame naik motor, naik mobil, kemudian juga ada beberapa sering juga tertampak itu tidak pakai helm, kemudian juga kendaraan mobilnya juga ada yang keluar badannya gitu, maksudnya tidak sewajarnya berkendara mobil, itu yang sangat berbahaya. Iya. Iya. Yang sampai niatnya cari pahala. Iya. Kemudian jadi celaka. malah mencelakakan. Dan Iya memang sih. kita diajarkan kan dalam Islam wal aqrabuna aula bil ma'ruf. Orang terdekatmu dia yang paling berhak atas kebaikanmu. Jadi tetap berbagi sahur, jangan karena dilarang sahur on the road, Iya. nggak berbagi, tetap bagi tapi di sekitar masjid kita,
di sekitar rumah, di sekitar kampung. Oh. Jadi karena mereka yang di sekitar kita itu lebih berhak atas kebaikan kita. Nah kalau yang mau jauh melalui lembaga-lembaga yang Ya. sudah Kompeten, kompeten gitu. mendistribusikan kebutuhan. Iya, Jadi iya, tepat iya. sasaran gitu. Nah, dan tepat Oh, sasaran. itu yang dimaksud tepat sasaran. Jadi biar kayak kita nggak sotoy ya Mbak ya, Iya. bagi-baginya Kita gitu. kasih sahur gak taunya dia nggak puasa. Iya. Atau kita kasih sahur, dia kasih hampers lebaran. Iya. Ya kan happy kalau kayak Iya. begitu. Iya. Iya, makanya mendingan lewat lembaga-lembaga yang memang kompeten, udah tahu Betul. gitu ya, atau ke saudara-saudara atau teman-teman terdekat di sekitar wilayah kita aja gitu ya. Benar. Oke, sekarang kita Kalau udah lanjut ngambil ke HP, Iya dong, Pertanyaan, kan ya. teman ngaji bertanya Habib menjawab Iya. gitu. Nih ada pertanyaan ya dari Ditardi ya Bib ya. Bib, kalau buat yang salah di jalan daripada ditilang kan mendingan diikhlasin aja nggak sih? Mumpung bulan Ramadan kan tambah pahalanya buat polisi tuh, ya kan? Itu konsepnya sesuai sama yang tadi aku ceritakan bahwa Allah aja Maha Pemaaf. Mbok ya dimaafkan juga kesalahan-kesalahan kami ini sebagai warga-warga yang salah jalan. Ya kan? ikhlas itu memang salah satu ajaran Islam, tapi Iya. harus ngerti konteks. Kalau konteksnya ini seharusnya bukan diikhlasin tapi ditaubatin. Oh, gitu. Namanya juga salah. Kadang kan orang kan nih ya, kata damai itu kata yang agung. Iya. Salah satu makna dari Islam secara bahasa itu adalah damai. Iya. Salimah itu damai. Tapi kaitannya dengan hubungan pelanggar dengan polisi, dan kata damai itu akhirnya konotasinya jadi negatif. Iya. Damai aja, Pak. Damai aja, Bu. Kan gitu. Iya. Padahal itu di dalamnya akhirnya ada sogok menyogok arrosi wal murtasi finnar. Iya. Mereka sama-sama di neraka tuh. Nah, itu yang nggak boleh. Bib, saya ikhlas. Niatnya saya memberi loh ke polisi. Nggak ada. Kalau memberi mah nggak ada pelanggaran, baru memberi. Kalau ada pelanggaran memberi mah bukan memberi, mah itu nyogok Iya, namanya. betul juga. Jadi hukum tetap hukum Iya, gitu terus ya. Di peraturan tetap peraturan. ikhlas. Oh, nggak bisa ya Bib ya? Nggak ada. Banyak deh. Secara negara juga nggak boleh kan? Kan kalau ditilang itu berarti kita sayang. Masa, sayang Mbak? dalam arti ya. Nanti kalau Masa? Maaf, saya warga negara baik kok. Saya taat lalu lintas, iya. maksudnya gini, biar tidak melakukan pelanggaran lagi. Kemudian juga ya semoga saja tidak melakukan pelanggaran yang lebih besar dari yang sebelumnya ya. Makanya kita adakan penilangan itu supaya dia si pelanggar ini kapok. Jadi nggak lagi melakukan pelanggaran karena kecelakaan adalah diawali oleh pelanggaran. Tuh itu dia, jadi harus ingat jangan cuma sekedar mikirnya kayak polisi nih kerjanya kalau gue salah ditilang, dikasih hukuman apa segala macam. Karena ujung-ujungnya adalah kalau kalian melanggar, mencelakakan diri yang berbahaya, yang rugi ya diri kita sendiri juga gitu ya. Begitu Bisa Bi. jadi polisi loh. Bi mantap, ya kan bisa gak ya? Bisa Iya kelamar ya. dong. Nanti jadi ini, jadi satu divisi sama Mbak Afi. Ngomongnya bisa lembut kayak Mbak Afi ya kan? Iya. Iya nggak sih? Oke, ada pertanyaan lagi nih buat Habib ya. Dari Bob_Biokon. Kirain Bob Marley. Iya, aduh Bob Marley asik nyanyi. Yo Mas. Yo Ma. Tahu tadi. Lu anak lama semua nih. Iya. Bib, aduh. menurut saya ngebut itu ibadah loh. Kok bisa? Semakin ngebut semakin deket sama Tuhan. Iya kan Bib? Maksudnya Iya. kalau kecelakaan. Ya kan maksudnya kayak berlomba-lomba lah kamu dalam kebaikan itu kan berarti kayak siapa cepat gitu ya sih kan Iya. ada begitu tuh konsepnya. Cepat itu bagus, tapi juga harus tepat. Betul. Nah juga ya gini, memang dekat kepada Allah, tapi dekat secara kuantitas, cepat mati. Tapi coba secara ini. kualitas jadi jauh, karena bisa nanti dihitungnya kelalaian kita atau bahkan bunuh diri. Iya juga ya. Akhirnya justru matinya dalam keadaan su'ul khotimah tuh. Lagian aku dulu tuh kan pernah ya mikir gini, sengebut-ngebutnya kita, Ya. bedanya berapa menit sih? Paling Iya sih. 2 menit, 3 menit. Iya betul. Tapi kalau ada apa-apa, udah kitanya celaka dan keluarga juga sedih. Iya.
Betul. Jadi mendingan ya udah sabar-sabarnya sewajarnya aja Bener, gitu. apalagi ya, mau Mbak, ya. lebaran. Iya, betul. Kita mau kumpul sama keluarga, jangan sampai kita kumpulnya pakai tongkat. Coy, jangan sampai keluarga kumpul, kitanya nggak ada di sholatin gitu kan juga amit-amit ya. Ntar dipajang foto keluarganya, itu kok nggak ada ya. Coy, takut kan? banget ya. Iya kan? Bener. Takut kita. Jangan sampai ya. Kalau teman-teman ngaji mah kelihatannya semuanya taat-taat lalu lintas, Mbak, ya. Karena udah belajar di ruang ngaji ini. Amin. Nanti makanya tanya-tanya lagi, boleh nanya ke Mbak Afi, boleh tanya ke Habib Jafar, yang penting jangan tanya sama saya. Oke? Jangan kemana-mana, tetap di ruang ngaji. Seru banget tuh Beb kayaknya ya. Mau vacation ya? Buka aplikasi kayak liburan apa-apa gitu Beb. Bukan, ini kan ini udah pertengahan Ramadan. Iya. Lagi waktunya mudik aku ke kampung. Nah, harus dipersiapkan dari sekarang tiketnya. Ini aku lagi cari tiket buat mudik. Oh gitu. Iya. Loh, masih lama kali Beb. Enggak, mah tiketnya harus dipersiapkan dari sekarang. Kalau enggak kayak temenku dulu tuh. Apa? Dia mudik pakai motor. Iya. Dan akhirnya bawa barang banyak. Iya. Jadi bahaya buat dirinya. Aku nggak mau gitu. Aku kan Jadi motornya ditarik di jalan gitu isinya. enggak. Isinya cuma Enggak, barang makanya doang, cari capek banget. angkutan umum juga biar enak. Nah itu ngomong-ngomong soal mudik. Mudik itu juga kan kayak salah satu hal yang kalau di Lebaran tuh hal yang menyenangkan juga ya Mbak, tapi kayak banyak efek bahayanya juga ya kan? Ya, kalau mudiknya ini seperti tadi temannya Habib itu dengan motor, dengan kendaraannya, dengan bawaan yang banyak, itu kan tidak boleh melebihi kapasitas. Kemudian juga apalagi perjalanan jauh kan, mobil juga seperti itu, ada yang kapasitasnya overload, membawa barang-barang tidak pada tempatnya. Nah, memang sih sebaiknya kami dari kepolisian juga menghimbau masyarakat mudik itu sebaiknya dengan kendaraan umum atau mudiknya bisa didahulukan. Jadi sebelum waktunya intensitas mudiknya tuh tinggi, beberapa sudah jalan. Iya, jadi tidak terlalu kena macet, kemudian juga agak aman jalan. Mungkin yang wira swasta tuh kan nggak strike liburnya tanggal sekian. Kalau dia memang sudah selesai dengan pekerjaannya, mudik monggo dulu. silakan mudik duluan. Biar silaturahminya juga duluan sama keluarga. Saya mau itu. Saya juga Mudik mau. duluan. Cuman mampu nggak? Tapi kalau udah mudik duluan, pulang duluan. Jadi kan karena mudiknya duluan, nah sebelum lebaran udah balik lagi gitu. Oh, ya sama aja, bukan mudik, masa belum lebaran balik. Iya kan, kadang-kadang kan angka kecelakaan kan tinggi ya Mbak kalau pas mudik. Iya. Terus udah gitu kayak ya gitu. Ini juga kadang udah ngantuk masih dipaksain. Iya, Itu yang supaya bahaya. cepat nyampe Iya gitu kan? ya Mbak ya. Itu yang bahaya sekali. Kemudian juga kendaraan juga kadang tidak diperiksa sebelum kita melakukan perjalanan. Jadi hal yang penting itu kondisi pengemudi harus fit, kondisi kendaraan apalagi harus fit. Itu yang kadang-kadang suka dilupakan oleh pemudik. Seringnya dilupakan. Kuncinya yang penting nyampe, yang penting cepet nyampe Nggak gitu. boleh nyampe kemana? Nyampe ke akhirat. Iya, Itu kalau dia nggak, coy. ya, Agak serem ya obrolan kita episode Iya. ini ya. Oke, kita ke tanya jawab aja, siapa tahu ini pertanyaannya kan lebih duniawi lah. Ada dari Ahmad _Zidan 424. Melanggar tata tertib lalu lintas saat Ramadan termasuk dosa, Bib? Dosa, walaupun bukan Ramadan, tadi kita udah jelaskan. Yang boleh dilanggar saat Ramadan itu adalah sholat. Berarti kalau yang boleh dilanggar ya karena memang langgar tempat sholat juga, benar. Untung nangkep. Yang dilanggar. Memang Musola ada. maksudnya. Iya, ada memang Iya, istilah benar. langgar itu. Iya. Ya. Jadi dosa nih, ya. Dosa dong, nggak cuma Ramadan, di luar Ramadan mah dosa. Oh. Dan kita harus taat kepada aturan-aturan yang telah dibuat oleh negara yang menjadi kebaikan bagi kita. Buat teman-teman ngaji yang sedang menjalankan ibadah puasa, mungkin yang mau menjalankan tradisi-tradisi ya bulan Ramadan, plus mau mudik, monggo silahkan. Ya, ini buat rekan-rekan ruang ngaji yang memang bulan puasa ini kita harus lebih sabar, melatih kesabaran termasuk tidak melanggar peraturan lalu lintas. Tentunya untuk keselamatan kita sendiri dan juga kenyamanan berkendara orang lain selama di jalan raya. Kemudian juga untuk yang masih suka melakukan tradisi sahur on the road
atau buka puasa bersama itu hati-hati. Kalau memang tidak urgent sebaiknya tidak usah ya. Kemudian juga kalau memang harus konvoy ataupun ramai-ramai di jalan, pastikan seluruh perlengkapan kendaraan itu lengkap. Jadi tetap aman. Kemudian juga hindari keramaian yang tidak penting, takutnya nanti berpotensi ada keributan. Nah, untuk pemudiknya juga seperti itu, berhati-hati, siapkan fisik, siapkan kendaraan supaya tidak terjadi apa-apa selama di jalan raya. Selamat pulang pergi. Baik, terima kasih Mbak Afi Iya, untuk sama-sama. edukasinya. Selamat bertugas, mudah-mudahan Mbak Oke, Afi sehat terima terus. kasih. Amin, amin, ya Siapa Rabbal tahu nanti kita ketemu di jalan, tapi bukan dalam konteks kena tilang ya. Gitu. Terima kasih ya Habib ya. Iya, Kita ketemu sama-sama. lagi kan di episode-episode berikutnya ya. Insya Allah. Dan juga buat teman-teman ngaji yang berhasil dapat Rp500.000 ada Ditardi dan juga Ahmad_Zidan 424. Oke, Rp500.000 buat keberkahan Ramadan ini, dan jangan lupa hadiahnya dipotong pajak. Pokoknya saksikan terus Ruang Ngaji hanya di Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV,